Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adnan Yusuf, NIM 193-104-2124. Saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, yang dimana kita harus tahu pertumbuhan adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh secara fisik yang mudah untuk diukur atau disebut dengan kuantitatif, baik perubahan pada tinggi, berat badan, dan juga volume. Sedangkan perkembangan adalah kematangan-kematangan yang terjadi pada sistem organ yang terdapat dalam tubuh atau secara psikis, baik perubahan yang terjadi pada emosi, minat, cita-cita, dan perilaku, sehingga tidak mudah untuk diukur atau tidak mudah untuk dilihat, yang disebut dengan kualitatif. Pertumbuhan dan perkembangan saling keterkaitan satu sama lain. Mengapa demikian? Ada anak yang memiliki pertumbuhan yang sangat pesat tetapi tidak diikuti dengan perkembangannya. Begitupun sebaliknya, ada anak yang memiliki perkembangan yang sangat pesat tetapi pertumbuhannya tidak mengikuti perkembangannya. Adapun juga seorang anak memiliki perkembangan dan pertumbuhan sangatlah sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri pertumbuhan yang pertama adalah terjadinya perubahan terhadap ukuran, perubahan terhadap tinggi maupun berat badan, dan juga organ-organ yang lainnya. Yang kedua, terjadinya perubahan proporsi. Proporsi tubuh anak akan berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Pada usia remaja, proporsi tubuh anak akan mendekati dengan proporsi tubuh orang dewasa. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama, yang dimana lenyapnya kelenjar anak-anak yang terdapat pada dada, rambut halus, dan juga gigi susu. Keempat, munculnya tanda-tanda baru, yang dimana tumbuh dan bergantinya antara gigi susu menjadi gigi orang dewasa atau gigi tetap. Selanjutnya, ciri-ciri perkembangan. Ciri-ciri perkembangan yang pertama adalah semakin bertambahnya pembendaharaan kata, dan juga semakin matangnya atau meningkatnya kemampuan berpikir dan mengingat serta menggunakan imajinasi kreatif. Yang kedua, terjadinya perubahan imajinasi dari kanak-kanak menjadi realistis dan perubahan terhadap perhatiannya yang awalnya tertuju pada dirinya sendiri akan tertuju pada orang lain. Yang ketiga, lenyapnya perilaku kanak-kanak dan perilaku impulsif. Yang keempat, matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik secara sekunder ataupun primer. Lalu, apa saja prinsip pertumbuhan dan perkembangan? Ada 6 prinsipnya. Yang pertama, prosesnya tidak akan pernah berhenti. Mengapa? Karena individu akan secara terus-menerus mempelajari kehidupannya, dipengaruhi oleh pengalaman, sehingga tumbuh dan kembangnya juga akan selalu berjalan. Kedua, semua aspek saling mempengaruhi, yang dimana aspek individu, aspek sosial, aspek emosi, dan fisik saling mempengaruhi satu sama lain dan juga yang lain-lainnya. Yang ketiga, mengikuti pola atau arah tertentu. Yang pertama, perkembangan dimulai dari kepala hingga ke kaki. Yang kedua, fungsi tubuh akan berfungsi apabila strukturnya sudah matang. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan berlangsung dari umum hingga ke khusus. Seperti contoh, anak yang baru lahir tidak langsung begitu saja berdiri, melainkan harus merangkak dulu, lalu dia akan bisa berdiri. Yang keempat, perkembangan yang dari konkret ke abstrak. Yang kelima, yang awalnya individu memikirkan dirinya sendiri atau egois, akan berubah menjadi peduli terhadap sesama. Lanjut ke prinsip yang selanjutnya. Yang keempat, memiliki tempo yang berlainan, yang dimana pertumbuhan dan perkembangan memiliki waktu dan tempo yang berbeda untuk mencapai kematangannya. Seperti contoh, otak akan memenuhi bentuknya ketika dia berada pada usia 6-8 tahun. Yang kelima, memiliki ciri khas yang tertentu. Seperti contoh, sampai usia 2 tahun, anak hanya mempelajari kehidupan individunya tersendiri. Sedangkan usia 3-6 tahun, anak mulai mempelajari kehidupan sosialnya atau mudah untuk bergaul. Lanjut untuk prinsip yang terakhir, prinsip yang keenam adalah memiliki tahapan masa yang sudah ditentukan. Seperti masa bayi terlebih dahulu, lalu masa kanak-kanak, lalu masa anak, lalu masa remaja, lalu masa dewasa, hingga ke masa tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul,
NIM 1931042173. Saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan peserta didik. Tugas perkembangan atau development test menurut Fergus adalah tugas-tugas yang harus dipecahkan atau diselesaikan oleh setiap individu pada setiap periode perkembangan agar setiap individu tersebut menjadi berbahaya. Menurut Outlook, tujuan mempelajari tugas perkembangan sebagai berikut: mendapatkan petunjuk bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari mereka pada setiap usia-usia tertentu, memberikan motivasi kepada individu untuk melakukan apa yang diharapkan dari mereka oleh kelompok sosial pada usia tertentu sepanjang kehidupannya. Yang ketiga, menunjukkan kepada individu tentang apa yang akan diharapkan dan tindakan apa yang diharapkan kalau sampai pada tingkat perkembangan berikutnya. Begitu pula adapun faktor yang mempengaruhi tugas perkembangan yaitu tuntutan kebudayaan, kematangan fisik, kepribadian seseorang. Tugas-tugas perkembangan berkenaan dengan sikap, perilaku, dan keterampilan idealnya harus dikuasai dan diselesaikan sesuai dengan fase usia perkembangan. Tugas-tugas perkembangan individu bersumber pada faktor kematangan fisik, tuntutan kultural, kemasyarakatan, cita-cita, dan norma-norma agama. Di bawah ini dikemukakan Habibur pada tahun 1948 mengenai tugas-tugas perkembangan. Selanjutnya dikemukakan juga tugas-tugas perkembangan peserta didik usia sekolah. Materinya dikembangkan dari berbagai sumber. Adapun periode perkembangan dan tugas-tugas perkembangan, yang pertama, masa bayi dan kanak-kanak pada awal 6 bulan. Belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. Belajar memakan makanan padat, belajar berjalan, belajar buang air kecil dan buang air besar, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmani fisiologis, membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk, dan berkembang kata hati. Yang kedua, masa kanak-kanak akhir anak sekolah pada usia 6 sampai 12 tahun, usia SD dan sederajat, yaitu belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk hidup, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, belajar mengembangkan konsep-konsep sehari-hari, mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan dan bersifat pribadi, mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial. Yang ketiga, masa remaja pada usia 12 sampai 21 tahun, yaitu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita, menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif, mencapai kemandirian emosional dan dari orang tua dan orang dewasa yang lain, mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir, mempersiapkan pernikahan dan kehidupan keluarga, mengembangkan keterampilan intelektual, konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara, mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial, memperoleh seperangkat nilai sistem etika sebagai petunjuk atau membimbing dalam perilaku. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana, NIM 1931042129. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial. Adapun pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah tingkatan jumlah interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Adapun perkembangan sosial menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Elizabeth B. Horlock, perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang dalam bersikap atau tata cara perilakunya dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi di masyarakat. Yang kedua yaitu menurut Sini Diguarsa, perkembangan sosial merupakan kegiatan manusia sejak lahir, dewasa, sampai akhir hidupnya akan terus melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya yang menyangkut norma-norma sosial budaya masyarakatnya. Yang ketiga yaitu menurut Abu Ahmadi. Menurut Abu Ahmadi berpendapat bahwa perkembangan sosial telah dimulai sejak manusia itu lahir. Sebagai contoh, anak menangis saat dilahirkan atau anak tersenyum saat disapa. Hal itu membuktikan adanya interaksi sosial antar anak dan lingkungannya. Jadi, dapat diartikan bahwa perkembangan sosial akan melakukan perhatiannya dengan pertumbuhan yang bersifat progresif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Yang pertama yaitu usia kronologis dan usia matang anak. Semakin bertambahnya usia anak, ia akan semakin terampil. Semakin besar beriasiasi dan terampil, semakin baik pula kualitas menurut Horlock pada tahun 1999. Yang kedua yaitu kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosialisasi. Yang ketiga yaitu urutan anak. Ada perbedaan perkembangan motorik dan menurut urutan kelahiran anak yang dikemukakan oleh Horlock pada tahun 1999 bahwa pertumbuhan motorik anak pertama cenderung lebih baik daripada perkembangan anak lahir kemudian. Yang selanjutnya yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin membedakan pola interaksi sosial anak antara anak perempuan dan anak laki-laki memiliki perbedaan pola interaksi. Yang selanjutnya yaitu keadaan ekonomi. Kondisi perekonomian orang tua atau keluarga akan berdampak pada sikap interaksi sosial anak. Secara umum dapat tergambarkan bahwa anak-anak yang memiliki kondisi sosial ekonomi lebih baik, maka anak-anak yang memiliki kondisi sosial akan memiliki kepercayaan diri yang baik. Selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif. Selanjutnya yaitu kepribadian anak. Kepribadian anak di sini adalah tipologi anak pada masa perkembangan. Anak-anak yang memiliki kepribadian terbuka atau yang disebut kepribadian ekstrovert. Selanjutnya yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang bersifat pengaruh terhadap beberapa aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Selanjutnya yaitu sosialisasi pada anak usia dini. Menurut Horlock EB, salah satu tugas perkembangan masa awal kekanak-kanakan yang penting adalah memperoleh latihan dan pengalaman pendahuluan yang diperlakukan untuk menjadi anggota kelompok dalam akhir masa kekanak-kanakan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sinan Abdul Ghani, NIM 1931
Melalui bahasa, kita dapat mengenal diri kita sendiri, sahabat kita, alam sekitar, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral atau agama. Selanjutnya kita masuk ke teori perkembangan bahasa. Teori perkembangan bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori belajar atau learning theory. Prinsip dari teori ini, perkembangan bahasa adalah bentukan atau hasil yang berpengaruh di lingkungan atau natural dan bukan karena bawaan natural. Teori ini bertitik tolak kepada pendapat bahwa anak yang dilahirkan tidak membawa kemampuan apa-apa sehingga perlu melakukan proses belajar. Nah, proses belajar ini melalui imitasi, modeling, dan proses pembelajaran reinforcement. Yang kedua, teori nativistik atau nativistic approach. Menurut pandangan ini menyatakan bahwa struktur bahasa merupakan bawaan dari lahir yang telah ditentukan secara biologis yang bersifat ilmiah dan bukan bentukan. Pelopor pandangan ini adalah Chomsky. Dia adalah seorang ahli linguistik yang menyatakan bahwa manusia memiliki mekanisme otak bawaan yang khusus untuk belajar bahasa. Yang ketiga, teori kognitif. Perkembangan bahasa tergantung kepada kemampuan kognitif tertentu, kemampuan pengolahan informasi dan motivasi. Kita masuk ke tahap-tahap perkembangan. Tahap-tahap perkembangan menurut Chomsky dikronologikan sebagai berikut. Di umur 3 bulan, anak sudah mengenal suara manusia. Di umur 6 bulan, anak sudah bisa membedakan mana antara nada yang halus dan nada yang kasar. Di umur 9 bulan, anak sudah bereaksi terhadap isyarat. Di umur 12 bulan, anak sudah bereaksi terhadap perintah. Di umur 18 bulan, anak sudah mengikuti petunjuk. Kosakatanya pun sudah mencapai 20. Di umur 2-3 tahun, anak sudah mengerti terhadap perintah dan pertanyaan sederhana. Di umur 4-5 tahun, pemahaman anak semakin mantap. Di umur 6-8 tahun, anak sudah tidak kebingungan terhadap kata-kata yang dilakukan oleh orang dewasa dan kehidupan sehari-hari. Kita masuk di fungsi bahasa. Menurut Jerry Day, fungsi bahasa sebagai berikut. Yang pertama, fungsi instrumental. Bahasa dapat melancarkan anak untuk mendapatkan kepuasan tentang apa yang diinginkannya dan untuk mengekspresikan keinginan tersebut. Melalui yang kedua, fungsi pengatur. Melalui bahasa, anak dapat mengontrol perilaku orang lain. Yang ketiga, fungsi interpersonal. Bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi antara satu sama lain dalam dunia sosial anak. Yang keempat, fungsi pribadi. Anak mengekspresikan pandangannya yang unik, perasaan, tingkah laku melalui bahasa. Yang kelima, fungsi heuristik. Setelah anak dapat membedakan diri dari lingkungan, anak menggunakan bahasa untuk menjelajahi dan memahami lingkungan tersebut. Yang keenam, fungsi imajinasi. Bahasa memperlancar anak untuk lari dari realitas dan masuk ke dalam dunia hidupnya. Yang terakhir, fungsi informatif. Anak dapat mengkombinasikan informasi melalui bahasa. Inilah penjelasan dari materi saya tentang perkembangan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya B. Sukarti, NIM 1931-4-9. Saya akan menjelaskan perkembangan moral dan seksual. Perkembangan moral adalah sangat berpengaruh terhadap lingkungan, sehingga pada masa anak-anak ini orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan. Perkembangan moral yang positif akan berdampak baik untuk kedepannya dan begitu sebaliknya. Ada 3 nilai moral itu dipengaruhi oleh 3, yaitu nilai moral agama, nilai moral yang adat istiadat, nilai moral ideologi. Perkembangan moral
dengan kepastian dan nilai-nilai mengenai sesuatu yang harus dilakukan oleh anak yang baru lahir tidak memiliki pola, tetapi di dalam dirinya terdapat potensi yang siap dikembangkan. Cara untuk mengenalkan pola tersebut adalah melalui pengalaman anak suatu berinteraksi tidak seperti kakak, orang tua, atau anggota keluarga. Itulah tadi penjelasan dari perkembangan moral. Dan selanjutnya spiritual. Spiritual adalah hubungan dengan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta, yang dengan kepercayaan yang dialami oleh individu mempunyai kepercayaan atau keyakinan berarti mempercayai atau mempunyai komitmen terhadap sesuatu atau seseorang. Itulah tadi penjelasan dari saya. Dan bermanfaat. Bila oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Fajar dengan NIM 1931042166. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok saya tentang kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, atau mengelola serta mengontrol emosi dirinya dengan orang lain dan di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan, sedangkan kecerdasan intelijen yang mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Sebuah penelitian mengatakan bahwa kecerdasan emosional 2 kali lipat lebih penting daripada kecerdasan intelektual dan memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Adapun tahap-tahap kecerdasan emosional yaitu pertama, kemampuan untuk mengidentifikasi emosi di wajah, kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, dan kekuatan untuk mudah dikenali. Kemampuan seseorang untuk merasakan emosi secara akurat melalui wajah atau suara orang lain bisa menjadi pembuluh penting untuk memahami emosi secara mendalam. Tahap kedua yakni menyimpulkan bahwa manusia bisa memfasilitasi pikiran dengan emosi, yakni kemampuan untuk memanfaatkan informasi emosional secara langsung untuk meningkatkan pemikirannya. Tahap ketiga ialah tahap mengelola emosi. Ketika seseorang berada zona nyaman emosional, menjadi mungkin untuk mengatur dan mengelola emosi seseorang dan orang lain. Hal-hal dalam hidup yang bisa berantakan tanpa emosi. 1. Kinerja Anda di sekolah atau pekerjaan. Kecerdasan emosi dapat membantu Anda mengatasi masalah sosial di tempat kerja, memimpin dan mengatasi orang lain dan menjadi unggul dalam kerja Anda. 2. Kesehatan fisik Anda. Jika tidak mampu mengatasi emosi, kemungkinan Anda tidak bisa mengatasi stres, dapat menyebabkan masalah kesehatan serius. 3. Kesehatan mental Anda. Emosi dan stres tidak terkendali jika bisa berdampak pada kesehatan mental dan membuat Anda rentan terdapat
kecemasan, dan depresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandiman NIM 1910411. Saya akan membahas tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tetap ada hal-hal tertentu yang dapat menjadi gambaran umum yang menandai perkembangan kognitif anak pada usia. Perkembangan kognitif mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dari pengetahuan, dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Perkembangan kognitif meliputi proses pembandingan, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Perkembangan tingkat sosial dan kognitif seorang anak berkembang dengan besar pada usia 1 sampai 2 tahun. Pada periode ini, anak menghabiskan waktu untuk mengamati tindakan orang dewasa. Maka dari itu sangat penting bagi orang tua dan berpengaruh anak memberikan pendidikan yang baik. Dalam periode ini, mulai membuka perkembangan seperti memahami dan merespon kata-kata, mengingat ciri sebuah benda dan mengidentifikasi kebersamaannya, mengerti kapan harus menggunakan aku atau kamu, meniru tindakan dan ucapan orang dewasa, mengajari lingkungan sekitar dengan menjadikan dirinya. Usia 0 sampai 3 bulan pertama kehidupan seorang anak merupakan tahapan yang sangat menakjubkan. Usia 6 sampai 9 bulan memasuki tahap perkembangan di usia 6 sampai 9 bulan. Biasanya bayi mulai menunjukkan perkembangan di bawah ini, memahami perbedaan antara benda hidup dan benda mati, mengenali perbedaan gambar dengan berbeda, mulai penasaran pada hal mustahil seperti bagaimana dia bisa sebuah benda mengandung darah. Usia 9 sampai 10 seiring dengan kematangan fisiknya, perkembangan kognitif pun semakin matang. Dan ini disebabkan oleh perkembangan fisik yang semakin matang, mendukungnya untuk menjelajah dan sekitarnya secara lebih mendalam. Selama periode ini, sebagian besar bayi sudah mulai meniru gerakan dan beberapa tindakan seperti tepuk tangan, menanggapi sesuatu dengan gestur dan suara, gemar melihat buku-buku bergambar, dan mulai mencoba mendapatkan suatu objek lain. Usia 2 sampai 3 tahun. Pada periode usia ini, anak sudah semakin mandiri karena mereka sudah dapat menjelajahi lingkungan sekitarnya dengan lebih baik. Ini adalah usia yang tepat bagi anak untuk diperkenalkan ke tempat-tempat yang bisa kita jelajahi dan bisa memberikan ilmu pengetahuan seperti museum dan kebun binatang. Karena sebagian besar pembelajaran anak selama tahap ini adalah hasil dari pengalamannya sendiri. Berikut ini adalah perkembangan kognitif yang ditunjukkan oleh anak pada usia 2 sampai 3 tahun. Pertama, itu menyebabkan objek merasakan kategori, misalnya hewan, bunga, dan benda lain di sekitarnya. Meniru tindakan orang dewasa yang lebih rumit seperti bermain rumah-rumahan, berpura-pura mencuci atau memasak. Menanggapi perintah sederhana dari orang tua dan mencocokkan benda dengan kegunaannya, misalnya sendok untuk makan dan pula gelas untuk usia 3 sampai 4 tahun. Pada periode usia ini, anak-anak semakin mampu menganalisis dunia di sekitarnya dengan cara lebih kompleks. Anak-anak juga menjadi lebih aktif dalam proses belajar. Selain itu, mereka juga akan mengajukan berbagai pertanyaan terkait hal yang ada di sekitarnya, seperti pertama mulai aktif mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya, belajar dengan mengamati dan mendengarkan instruksi, dapat mengatur benda berdasarkan ukuran dan bentuknya. Usia 4 sampai 5 tahun. Jika mendekati usia seperti ini, kemampuan seorang anak dalam mengambil kalimat, meniru tindakan orang dewasa, yaitu dan
longgar dan merah muda. Dan kedua, menggambar bentuk orang. Tiga, menggambar benda yang sering mereka sebut dan deskripsikan. There comes a time when we hit a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somehow will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and it's true, you know, love is all we need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan kami COVID-19 ini adalah bahwa pertama, pembelajaran tidak efektif atau proses pembelajaran pada mahasiswa itu tidak efektif selama ini. Kemudian yang kedua adalah di mana mahasiswa juga masih belum menyadari pembelajaran secara mandiri. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan juga dengan jaringan, kemudian paket data siswa atau mahasiswa, dan yang berikutnya adalah hal ini sangat mempengaruhi pada prestasi mahasiswa jika tidak berhadapan dengan para dosen dan dosen-dosen. Tapi kalau ia berhadapan dengan dosen-dosennya, maka mahasiswa itu sangat pede terhadap apa yang dia lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah pesan kami bahwa di mana virus ini adalah jangan dibesar-besarkan. Walaupun virus itu ada, tapi jangan kita besar-besarkan kalau ini ada. Terutama media sosial ini sangat membesarkan. Kemudian yang kedua, kami harapkan bahwa penyebab kematian itu mungkin bukan hanya dengan virus corona, tetapi juga dengan virus yang lainnya. Sehingga kami berkesimpulan bahwa yang ketiga adalah hal pandemik ini jangan dipolitisir. Saya kira demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Yusuf. Saya kakak dari Indonesia. Pesan saya, pada masa pandemi ini, peserta didik dituntut untuk tetap melakukan proses pembelajaran. Oleh karena itu, pemerintah dan para pendidik melakukan proses pembelajaran dengan metode yang berbeda, yaitu proses pembelajaran online atau pembelajaran daring, yang sangat berbeda dari proses pembelajaran sebelumnya, yaitu proses pembelajaran langsung atau tatap muka. Seperti yang kita ketahui, peserta didik mempunyai karakteristik dan tingkat pemahaman yang sangat berbeda. Nah, tingkat pemahaman yang sangat berbeda inilah yang termasuk kendala dalam proses pembelajaran online itu sendiri. Karena itu, saya berharap para pendidik bisa melakukan metode-metode dan dapat memodifikasi metode-metode pembelajaran yang dapat meningkatkan proses pemahaman peserta didik dengan merata. Pesan saya yang kedua, untuk para peserta didik tetap semangat melakukan proses pembelajaran online-nya. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik
dari pergaulan kalian. Kemudian yang selanjutnya, tetap menjaga komunikasi baik itu antara peserta didik dan pendidik ataupun peserta didik dengan peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah kesan saya sebagai kakak. Saya melihat adik saya sedikit lebih disiplin tanpa dibatasi oleh keluarga. Adik saya dapat mengerjakan tugasnya tanpa harus ke kampus. It's true, make a better day, just you and me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, set up your heart, so they know that someone cares. So their cries for help will not be in vain. We can't let them suffer. No, we cannot turn away. Right now, they need a helping hand. No someone we are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, make a better day. Just you and me. When you're down and out, and there seems no hope at all. But if you just believe, there's no way we can fall. Well, let's realize, change can only come when we stand together as one. We are the world. We are the children. We are. Kami berharap semoga dan kami berharap karena kami